Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Abidillah, nomor NIM 1262012022187 dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan mempresentasikan buku dari karya Buya Profesor Dr. Buya Hamka yang judul bukunya yang berjudul 1001 Soal Kehidupan. Buku ini berisi kompilasi jawaban-jawaban cerdas Profesor Dr. Hamka atas pertanyaan-pertanyaan pembaca yang dulu termuat di majalah Gema Islam dan Panji Masyarakat. Berbagai persoalan yang dibahas di sini masih relevan dengan isu dan persoalan kontemporer yang terjadi saat ini. Sebelum diterbitkan Gema Isani pada tahun 2016, hasil kompilasi itu dipublikasikan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta dan penerbit Pustaka Melayu Baru Kuala Lumpur dengan judul Hamka Membahas Soal-Soal Islam pada tahun 2002. Buku ini diterbitkan kembali oleh Pustaka Dini SDN BAD dan diberi judul Membahas Kemuslikan Agama. Gema Insani menerbitkannya kembali pada tahun 2016 demi menjaga kelangsungan dakwah yang menjadi komitmen Profesor Dr. Hamka, sekaligus menjaga agar ilmu beliau tidak hilang musnah di telan zaman. Hidup memang penuh dengan dinamika, persoalan akan selalu muncul dan berkembang seiring dengan pemutaran alam dan kehidupan itu sendiri. Allah menciptakan manusia untuk hidup di dunia dan memberinya petunjuk untuk mengarungi hidup. Islam hadir di dunia beserta seperangkat aturan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang memiliki keluasan ilmu, maka mudahlah baginya untuk mengatasi persoalan dalam hidupnya. Namun bagi orang awam, maka bukan perkara mudah jika menemui persoalan kehidupan yang dirasa pelik. Buku ini menjawab persoalan-persoalan semacam itu dan bersandar pada aturan syariat Islam. Berbagai persoalan umat manusia dibahas dalam buku ini, mulai dari persoalan dalam tataran individu, masyarakat, sampai dalam tataran hidup bernegara, bahkan mencakup sains modern dan juga politik. Pembahasan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Hamka dalam buku ini terhadap berbagai persoalan umat dilakukan dengan kajian yang mendalam dan cukup berimbang. Persoalan yang dibahas mulai dari pemahaman dasar sebagai orang Islam, yaitu keberadaan Allah dalam konsep ketuhanan, dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa, sifat-sifat Allah, masalah ibadah, ritual, dan muamalah, sampai masalah yang terkait dengan budaya maupun politik. Pembahasan dalam buku ini cukup berimbang. Salah satu contohnya saat membahas mengenai tanggapan Islam atas teori evolusi oleh Charles Darwin yang cenderung menimbulkan pro dan kontra. Beliau menjelaskan pandangan ilmuwan muslim terdahulu sebelum ada teori-teori Darwin yang terkait dengan asal-usul manusia, kemudian disampingkan pula tentang kondisi masyarakat pada masa Darwin itu, di mana banyak kaum agamawan atau gerejawan yang pada masa itu yang menolak teori-teori dari sains modern. Kemudian disampaikan juga pendapat dari kalangan ilmuwan muslim. Jadi pembahasan tidak memfokuskan diri ke salah satu pihak yang pro maupun kontra,
Kedua pendapat dijelaskan dengan gamblang dan penjelasannya pun mudah dipahami. Berdasarkan yang saya jelaskan bahwa buku ini sangat direkomendasikan bagi semua muslim untuk menjadi tambahan ilmu dan bisa menjadi rujukan saat kita menemukan persoalan-persoalan kehidupan yang ditinjau dari sudut pandang Islam. Berbagai persoalan kontemporer yang marak terjadi saat ini antara lain persoalan-persoalan ilmu kebatinan, meramal nasib dan perdukunan, perceraian dan poligami, termasuk juga masalah politik terkait dengan janji-janji politik yang dipaksakan saat kampanye politik berlangsung. Sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.